Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di akhir chapter 1071 yang lalu, kita melihat pergerakan Maki di Gap yang ternyata sudah berada di markas Angkatan Laut G14. Gap meminta bantuan kapal dari markas itu untuk menuju ke Pulau Bajak Laut, markasnya Yonko Kurohige. Tapi ternyata semua kapal sudah berangkat ke Pulau Egghead. Namun Gap tetap akan menyelamatkan Koby walaupun hanya menggunakan kapalnya saja. Nah, dari fakta ini kemungkinan besar di chapter-chapter mendatang kita akan melihat pergerakan Maki di Gap menuju Pulau Hachinosu. Tapi menurut Mimin ada kemungkinan jika Koby tidak berada di sana, tetapi sedang ada di kapal bajak laut Kurohige yang saat ini sedang bertarung melawan bajak laut Lau di Pulau Winner. Hal itu berdasarkan posisi Puding yang juga berada di kapal Kurohige. Mungkin Koby dan Puding hanya berada di sel tahanan yang berbeda saja, tetapi masih dalam satu kapal. Nah, di acara Jump Fest lalu Bang Oda memberikan bocoran bahwa akan terjadi Battle Royale di tahun 2023 ini. Dan itu adalah pertempuran yang cukup besar, yang bahkan Bang Oda berharap tidak ada orang yang mati dalam Battle Royale tersebut. Ya, jika melihat alur cerita saat ini, Battle Royale itu kemungkinan akan terjadi di lokasi pertarungan Lau versus Kurohige. Apalagi lokasi pertarungan itu bernama Pulau Winner, yang tentunya sangat cocok untuk menjadi arena pertarungan besar, dan pemenangnya akan menjadi the winner. Nah, jika Maki di Gap tidak menemukan Koby di Pulau Hachinosu, maka kemungkinan besar dia akan menuju ke Pulau Winner karena Kurohige ada di tempat itu. Dan dengan skema ini maka akan terjadi pertarungan antara tiga pihak, yaitu Gap, Kurohige, dan juga Lau. Masing-masing dari mereka punya tujuan yang berbeda. Gap tentunya ingin menyelamatkan Koby dan juga mungkin sekaligus menangkap para bajak laut, yaitu Lau dan Kurohige. Sementara Kurohige dan Lau saling berebut Road Poneglyph. Jadi walaupun sama-sama bajak laut, kemungkinan Lau dan Kurohige tidak akan bekerja sama untuk melawan Maki di Gap. Dan ini akan jadi skenario menarik untuk sebuah Battle Royale. Namun di sini Mimin melihat adanya skenario lain yang membuat pertempuran di Pulau Winner akan semakin memanas. Salah satu penyebabnya adalah keterlibatan Sengoku. Ya, ketika akan menuju Pulau Hachinosu, kita tidak melihat Sengoku muncul bersama Gap. Tapi jika menuju Pulau Winner, maka ada kemungkinan Sengoku akan ikut campur. Alasannya bisa berkaitan dengan Lau. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa Corazon adalah salah satu prajurit angkatan laut yang sangat setia. Dan Corazon sendiri adalah anak buah dari Sengoku. Lalu Corazon sudah mengorbankan dirinya demi Trafalgar Law, dan hal itu sudah diketahui oleh Sengoku. Nah, berdasarkan hal itu rasanya Sengoku akan punya beban moral untuk menyelamatkan Lau dari tangan Kurohige. Karena Lau adalah keberadaan yang diselamatkan oleh Corazon, bahkan dengan pengorbanan nyawanya sendiri. Lalu dengan keterlibatan Sengoku tentu akan membuat Kurohige punya keinginan untuk mengambil kemampuan Devil Fruits Mythical Zoanya. Ya, tentu kemampuan buah Sengoku ini termasuk dalam salah satu buah yang kuat dan bisa saja diinginkan oleh bajak laut Kurohige. Lalu jangan lupa di dalam kelompok bajak laut Kurohige masih ada mantan Admiral Aokiji yang bisa saja ikut bergabung dalam pertarungan. Nah, untuk Aokiji ini Mimin belum bisa memastikan apakah dia akan bertarung untuk bajak laut Kurohige atau malah mengkhianatinya. Mengingat banyak pendapat yang mengatakan bahwa Aokiji saat ini sedang dalam misi penyusupan di dalam bajak laut Kurohige, seperti yang dilakukan oleh Diestrix di dalam bajak laut Kaido. Dan Mimin sendiri setuju dengan pendapat itu, mengingat Aokiji sepertinya adalah orang yang baik. Lalu selanjutnya anggota bajak laut Kurohige yang lainnya bisa akan ikut menyusul ke Pulau Winner. Dan di sini bajak laut Kurohige akan bertarung dengan formasi lengkap.
Wah, tentunya sangat menarik melihat pertarungan dari para pengguna Devil Fruits yang hebat seperti mereka. Ya, sampai di sini pertarungan di Pulau Winner sudah jadi meriah. Tapi Mimin rasa masih ada satu pihak lagi yang akan membuat Battle Royale ini lebih besar, yaitu keterlibatan Katakuri bersama kru bajak laut Big Mom. Ya, saat ini bajak laut Big Mom sedang dalam keadaan yang sangat buruk. Selain kapten mereka sudah dikalahkan di Wano, salah satu anggota keluarganya juga sudah diculik, yaitu Carlot Pudding. Dan bahkan tidak hanya itu, Cerma Double Six dan Caesar yang sudah mengacau di markas mereka pun sudah berhasil melarikan diri. Melihat hal ini, tentu bajak laut Big Mom harus segera bertindak agar reputasi mereka tidak semakin hancur. Dan pergerakan yang masuk akal adalah untuk pergi menyelamatkan Puding. Ya, sebelumnya Perospero ingin agar pucuk pimpinan bajak laut Big Mom diambil alih oleh dirinya. Tetapi anak-anak Big Mom yang lain tidak setuju. Mereka lebih memilih Katakuri. Dan setelah Perospero tumbang di Wano, tentu tak ada yang menghalangi Katakuri untuk menjadi kapten selanjutnya dari bajak laut Big Mom. Dan mungkin dengan mengikuti Viper Cut-nya Puding, Katakuri dan saudara-saudaranya akan sampai ke Pulau Winner dan ikut dalam Battle Royale besar itu. Di bawah pimpinan Katakuri yang dingin dan cerdas, rasanya bajak laut Big Mom akan bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Puding. Ya, dengan skema pertempuran seperti itu, maka Battle Royale di Pulau Winner akan jadi pertempuran besar yang berlangsung di tahun 2023 ini. Dan kira-kira siapa yang diharapkan Bang Oda agar tidak mati dalam pertempuran itu? Ya, mari kita nantikan saja. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!